Halo pemirsa dan sobat Gocast dimanapun Anda berada, senang sekali saya Farah Devanti kembali hadir untuk menemani Anda tentunya di program kita kali ini di Gocast Broadcast Your Story. Dan seperti biasa di program ini kita bakal membahas mengenai isu-isu dan juga topik-topik terhangat yang ada di seputaran Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya tema kali ini yaitu mengenai pengelolaan kawasan konservasi. Nah, seperti yang kita ketahui, pengelolaan kawasan konservasi merupakan kegiatan pengelolaan yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan juga mengembangkan kelestarian sumber daya alam beserta ekosistemnya sehingga dapat memberikan dukungan terhadap mutu kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk mengoptimalisasi pengelolaan kawasan konservasi tentunya dibutuhkan perencanaan yang merupakan bagian awal yang harus dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi dengan berbagai kegiatan seperti salah satunya inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dan juga perencanaan pengelolaan kawasan serta pemulaan kawasan. Nah, selengkapnya kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, ada Bapak Dr. Said Sudrajat, SOS MSI dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore Pak Said. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga semua dalam warahmatullahi. keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin. Nah, selain mengundang Kepala Dinas Provinsi Kepala Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, kita juga turut mengundang dari Direktur Ekologi nih, ada Bang Tri Armanto. Selamat sore Bang Tri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait tema kita pada hari ini yaitu pengelolaan kawasan konservasi nih Pak. Nah, sebenarnya seberapa luas sih Pak cakupan kawasan konservasi yang ada di Kepulauan Riau ini nih Pak? Baik, kawasan konservasi di Provinsi Kepulauan Riau ini ada satu kawasan telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, itu berada di wilayah timur Pulau Bintan. Kemudian kawasan lainnya ada di Bintan 2, kemudian ada di Lingga, ada di Batam, ada di Anambas dan Natuna. Total keseluruhan luasnya lebih kurang 3 juta hektar. Itu kawasan konservasi. Cukup luas juga ya Pak ya? Kalau melihat data yang sering kami koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa target daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Indonesia itu menargetkan ada 30 juta kawasan konservasi. Artinya Provinsi Kepulauan Riau itu berkontribusi 10% daripada kawasan konservasi Indonesia. Walaupun statusnya satu yang sudah ditetapkan oleh Menteri, kawasan lainnya itu masih dalam bentuk SK Gubernur dalam pencadangan, tapi sudah kita usulkan melalui persyaratan yang sudah kita lengkapi semua kepada Menteri untuk ditetapkan melalui SK Menteri sebagai kawasan konservasi. Dan dari data bahwa memang kawasan konservasi Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan provinsi yang terluas berkontribusi terhadap kawasan konservasi nasional. Ini sangat penting ya, dalam rangka kita menjaga ekosistem perairan dan laut kita serta pulau-pulau kecil. Ini dalam rangka kita kembali menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan komitmen dunia internasional, dan juga kita sepakat untuk bersama-sama menerapkan konsep ini supaya ekosistem laut yang Indonesia ini sebagai salah satu negara kepulauan, salah satu yang terluas di dunia, dan Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan provinsi yang kepulauan yang terluas di Indonesia, ya harus berkomitmen untuk menjaga ekosistem lingkungan laut sesuai dengan apa telah kita komitkan secara bersama-sama untuk kesinambungan pembangunan dan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Oke. Berarti Provinsi Kepri ini berkontribusi sebesar 10% terhadap konservasi di wilayah nasional ya Pak ya. Oke, nah terkait dengan kondisi kesehatan kawasan laut di Kepulauan Riau saat ini nih bagaimana nih Pak?
Kalau untuk kondisi saat ini kan kawasan konservasi ini kan dia membentang dari mulai garis pantai sampai dengan perairan laut lepas. Jadi ada di situ berkaitan dengan kawasan mangrove, kawasan padang lamun, terumbu karang. Memang saat ini nanti secara detail barangkali Pak Bang Tri bisa menjelaskan karena beliau ada ingat data itu. Jadi intinya bahwa sebagian besar masih kategori cukup baik. Terbukti dari memang kita masih memiliki padang lamun, kawasan-kawasan itu kemudian masih memiliki terumbu karang yang memang ini semua dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Tidak hanya sektor kelautan dan perikanan saja. Ini kan sangat-sangat memberikan kontribusi kepada banyak sektor seperti pariwisata, ya kan, kepada sektor-sektor penelitian dan segala macamnya. Ini sangat penting. Jadi kesehatan daripada lingkungan inilah peran daripada kita bersama sehingga kita berkomitmen untuk menetapkan beberapa kawasan yang selama ini atau menurut kita wajar sangat baik untuk kita lakukan perlindungan terhadap ekosistemnya, maka kita tetapkan sebagai kawasan konservasi. Baik, berarti kondisi kesehatan konservasi di Kepri saat ini bisa dikatakan cukup baik ya Pak ya, dengan adanya kondisi mangrove dan juga padang lamun yang dapat memberikan kontribusi yang di berbagai sektor tentunya. Nah, lalu tujuan utama dari dibentuknya kawasan konservasi ini apa nih Pak? Yang pertama memang kita dulu menjaga ekosistem supaya dapat bermanfaat dalam jangka panjang dan memberikan keleluasaan juga kepada seluruh stakeholder untuk kita menjaga ini secara bersama-sama. Jadi kawasan konservasi ini itu kan sekarang kita sudah mengenal berbagai hal bahwa dunia ini perlu blue carbon. Karbon dari laut ini itu sangat potensial untuk menjaga ketersediaan karbon di dunia ini. Kemudian sumber daya ikan itu sangat penting. Kemudian kelestarian terumbu karang itu sangat penting. Padang lamun, karena sumber daya ikan itu kan siklus kehidupannya kan tidak hanya di terumbu karang, tidak hanya di satu ekosistem. Sebagian besar itu mereka itu berkembang biak itu membutuhkan mangrove. Mereka mau bertelur, menetas di situ. Ketika makhluk laut ini mereka sudah dalam usia anak-anak atau remaja, mereka itu bermain di padang lamun. Tapi mereka ketika dewasa mereka di terumbu karang. Jadi tiga ekosistem tidak boleh ada yang terputus. Nah, inilah kita membuat kawasan konservasi ini dalam rangka menjaga ini. Supaya tiga ekosistem yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan laut ini, perairan ini, itu terus dapat berkesinambungan dan dapat lestari sehingga dia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Oke, baik. Nah, tadi terkait kondisi kesehatan konservasi yang dikatakan Pak Kadis cukup baik nih Pak Bang. Bagaimana penjelasan lebih lanjut Bang mengenai kondisi kawasan konservasi ini? Ya. Baik, terima kasih menyambung yang sudah disampaikan Pak Kadis. Tentunya harapan besar kawasan konservasi ini salah satu proses regenerasi yang memang dibutuhkan dan juga dimanfaatkan khususnya memang sektor perikanan dan juga jangan lupa bahwa sektor pariwisata juga salah satu sektor pendukung dan penyumbang di dalam kawasan konservasi. Mengingat tadi dengan target global bahwa 2030 itu minimal 30% kawasan konservasi itu terjaga secara di dunia. Nah, tentunya target secara nasional di 2030 itu kita harapkan sudah tercapai dengan 32,5 juta hektar yang sudah disampaikan Pak Kadis. Penyumbang besarnya adalah di wilayah perairan Kepulauan Riau. Tentunya 3,1 juta hektar yang dikelola oleh daerah dan nasional. Ini salah satu aset terbesar yang perlu dijaga dan juga dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
sehingga kawasan konservasi ini benar-benar efektif yang berada di Kepulauan Riau, menyambung dengan ekosistem dukungan yang berada di dalam kawasan. Tentunya khususnya di Bintan, kawasan konservasi yang sudah ditetapkan, kita sudah melakukan data series yang sebagai dasar untuk pengelolaan dengan efektif. Tentunya ekosistem terumbu karang dengan hari ini dengan data terakhir yang kita coba kumpulkan dengan tutupan karang yang cukup baik. Tentunya ini bukan hanya sebatas di melakukan monitoring saja, tentunya butuh komitmen bersama baik pemerintahan, pelaku usaha, masyarakat umum, dan yang menggunakan kawasan untuk mendukung keseluruhan yang dimiliki di dalam kawasan konservasi, baik terumbu karang, mangrove, dan juga padang lamun yang tersebar di wilayah perairan Kepulauan Riau. Tentunya ini cita-cita besar bahwa blue carbon ataupun blue economy ini adalah salah satunya sumbangsi terbesar adalah di Kepulauan Riau. Oke, baik. Lalu mengapa upaya konservasi ini menjadi langkah penting nih Pak, yang harus dilakukan untuk menjaga ekosistem laut yang ada di Kepulauan Riau? Ya, tentunya kawasan konservasi ini menjanjikan keberlanjutan secara keseluruhan perairan kita yang sekitar 96% dan tersebar juga di pulau-pulau kecil, bahwa perekonomian itu juga merupakan tersebar di kolom-kolom perairan di Kepulauan Riau. Tentunya baik dalam kawasan konservasi khususnya 0 sampai 12 mil memang diisi adalah nelayan-nelayan kecil yang hari ini juga adalah penyumbang besar terhadap kebutuhan pangan, khususnya memang perikanan yang hari ini bisa kita rasakan untuk ikan konsumsi yang ada di Kepulauan Riau. Lalu sebagai Direktur Ekologi nih Bang, menurut pandangan Abang nih, bagaimana Abang melihat kawasan konservasi laut dalam hal menjaga ekosistem laut secara keseluruhan? Ya, tentunya harapan besar komitmen ini terus terjaga dengan adanya salah satu penetapan kawasan konservasi itu adalah salah satu komitmen pemerintahan daerah. Kemudian juga dilanjutkan bagaimana menyusun rencana pengelolaan yang efektif yang terdiri dari kesepakatan-kesepakatan bersama semua stakeholder, bahwa pengelolaan hari ini bukan hanya disusun oleh pemerintah bahwa tapi bottom up, bahwa hari ini juga dipartisipatifkan untuk didukung dalam setiap level, bahwa kawasan konservasi ini bukan hanya untuk dilindungi tapi dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan. Oke, baik. Berarti tidak hanya dilindungi, namun diusahakan untuk dimanfaatkan dengan baik ya Bang ya. Lalu Pak, terkait pengelolaan kawasan konservasi ini, apa saja nih Pak upaya ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan stakeholder dalam menjaga wilayah konservasi yang ada di Kepulauan Riau? Baik, kawasan konservasi ini kan terbagi dalam 3 zona. Ada zona pemanfaatan umum, ada zona pemanfaatan terbatas, ada zona inti. Nah, jadi begini, kawasan konservasi ini boleh dimanfaatkan oleh berbagai sektor juga, asal setiap pemanfaatan itu tetap mengedepankan kelestarian lingkungannya. Seperti kita tahu bahwa kawasan konservasi ini kan merupakan salah satu konsep pembangunan berkelanjutan tadi. Yang pertama adalah tetap menjaga kelestarian lingkungan, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Boleh saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya perekonomian dan segala macamnya dilakukan di kawasan konservasi, asal setiap kebijakan itu tetap mengedepankan kelestarian lingkungan. Seperti contoh, boleh melakukan penangkapan ikan, tapi alat tangkap yang digunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, yang tidak merusak tidak merusak terumbu karang, tidak merusak padang lamun, dan tidak mengganggu ekosistem mangrove. Nah, boleh saja seperti kita ketahui kalau macam kearifan lokal di sini nih, masyarakat di sini menangkap kepiting menggunakan bumbu ketam, kan hanya meletakkan tuh di antara pohon-pohon mangrove, kan tidak mengganggu, boleh. Nah, kemudian menggunakan pancing apa segala macam yang memang sesuai dan wajar digunakan di wilayah-wilayah konservasi. Zona terbatas, dan boleh dilakukan kegiatan pelayaran, boleh saja pelayaran, terutama pelayaran rakyat. Bisa saja dilakukan di alur-alur konservasi ini untuk alur-alur pelayaran rakyat. Karena memang kawasan konservasi ini
berada biasanya di kawasan-kawasan yang memang berdampingan dengan pemukiman penduduk dengan apa. Jadi kita tidak mengharamkan kegiatan-kegiatan lain dalam kawasan konservasi. Hanya memang ada zona-zona yang kita berikan penataan di situ. Itu penting. Nah, jadi manfaat kedepannya sekali lagi disampaikan bahwa disampaikan oleh Menteri tadi itu dalam rangka kita menjaga ekosistem dan keseimbangannya. Nah, itu penting. Nah, sehingga kawasan ini memberikan dampak luas kepada semua stakeholder dan berjangka panjang kepada generasi yang akan datang. Oke, baik. Jadi terkait kebijakan konservasi ini tentunya harus diperhatikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan juga kelestarian lingkungannya ya Pak ya. Nah oke, itu dia tadi pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan tetap lanjutkan di segmen kita berikutnya. Jadi tetap di GoCast Broadcast Your Story. Kami siap mengabadikan momen spesial Anda dengan layanan terbaik kami, di mana saja, kapan saja. Gurindam Onboard Televisi, konten lokal terbaik untuk klien dan masyarakat. Video dokumentasi, durasi 30 hingga 60 menit. Kami adalah partner terbaik untuk dokumentasi acara Anda. Iklan layanan masyarakat, durasi 30 hingga 60 detik. Mari ciptakan pemilu damai dengan santun dan bijaksana, karena kita adalah Indonesia. Ayo sukseskan pemilu 17 April 2000. Company Profile, durasi 5 hingga 18 menit. Publikasi, promosi, dan sosialisasi tentang instansi, lembaga, badan, maupun perusahaan. Pengadilan Perikanan dengan wilayah hukum meliputi perairan Republik Indonesia. Program dialog atau talk show, durasi 30 hingga 60 menit. Membahas suatu tema secara interaktif bersama narasumber. Itu kesibukan yang paling sibuk. Family man sekali ya. Terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya ada Bapak Buralimar selaku Kadis Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ya Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Gimana Pak target-target kunjungan wisatawan? Video ucapan, durasi 60 detik hingga 3 menit. Saya Ing Iskandar Shah, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Cape. Program televisi. Ikan tenggiri menjadi bahan baku utama di Pokmas Bandeng yang didapatkan dari nelayan langsung, pasar, dan pemasok ikan lainnya. Kita mencoba satu wahana yaitu ada jet ski. Serunya gimana? Kam. Nah, kami mengawalinya dengan bermain semua para sahabat Nabi tersebar di permukaan dunia, tersebar di semua belahan dunia untuk menyampaikan risalah Islam. Video animasi menampilkan sisi kreatif dari sebuah konten.
tampil dalam www.gotvnews.co.id. Ya, kembali lagi bersama kami dalam program GoCast Broadcast Your Story. Dan tentunya di segmen kita kedua kali ini kita bakal mengupas lebih dalam mengenai tema kita pada hari ini, yaitu pengelolaan kawasan konservasi. Nah Pak, seperti yang di awal sudah dijelaskan tadi, laut memang tentunya merupakan sumber daya utama bagi perekonomian masyarakat ya Pak, khususnya yang ada di Kepulauan Riau. Lalu apakah ada upaya transformasi untuk memaksimalkan sumber daya kelautan nih Pak, agar bisa dimanfaatkan sejalan dengan asas keberlanjutan? Baik, secara umum sumber daya kelautan ini kan bukan hanya di sektor perikanan. Banyak juga sektor lain yang memang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan, seperti sektor transportasi, pariwisata, lingkungan, dan berbagai sektor yang dapat kita manfaatkan optimalisasi sumber daya kelautan ini. Tapi karena kita bicara masalah tentang konservasi, ya tentu saja transformasi yang kita lakukan dalam rangka tetap menjaga keberlanjutan daripada ekosistem ini. Yang pertama, di awal sudah dijelaskan bahwa di kawasan konservasi tidak tertutup untuk kegiatan-kegiatan perekonomian dan kegiatan lain-lain. Artinya karena ada kawasan pemanfaatan umum, ada kawasan pemanfaatan terbatas, ada kawasan zona inti, ada zona inti. Jadi oleh karena itu, transformasi itu adalah yang selama ini mungkin kita tidak begitu memperhatikan tentang alat tangkap perikanan. Ya, tentu saja kita sudah harus mentransformasinya menjadi menggunakan alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan, sesuai dengan regulasi sehingga mudah kita menata dan membinanya. Kemudian yang paling penting itu adalah menggunakan alat-alat tangkap yang juga memang selama ini kan kita tidak terlalu memperhatikan, contoh macam jaring, mata alat tangkapnya itu, tapi kita menata menggunakan alat tangkap lebih besar sehingga yang tertangkap itu memang ikan-ikan yang memang layak dikonsumsi atau layak dijual, bukan yang anak-anak ikan yang kecil-kecil. Dan yang paling penting itu adalah kita mencoba nanti bagaimana melakukan pemahaman ini kepada seluruh masyarakat bahwa induk-induk ikan itu sebaiknya memang dibiarkan seupayanya dapat bertahan di laut supaya bisa berkembang biak dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita di masyarakat. Kemudian yang paling penting itu adalah kita melakukan rehabilitasi terhadap ekosistem ini, mulai dari mangrove, melamun, dan terumbu karang. Kemudian yang paling penting itu adalah kita menjaga kebersihan lingkungan laut, karena memang sederhana kita melihat bahwa membuang sampah di laut. Selama ini memang kebiasaan kita ini, ada perilaku kita ini kan membangun rumah itu di sempadan antara pantai dengan laut. Tapi kita berharap nanti rumah-rumah kita ini serambi itu di laut. Jangan dapur belakang rumahnya itu di laut. Nah, itu yang paling penting. Sehingga saya sering sampaikan di forum-forum kecil apa segala macam, sudah juga kita mengupayakan nanti bersama tim kita akan nanti mungkin dengan Bang Tri juga kita akan lakukan itu. Kita sudah terus melakukan kegiatan bersih pantai. Nah, kemudian sosialisasi bahwa laut itu bukan tempat sampah, itu penting. Karena memang dalam blue ekonominya dari Kementerian KKP juga di pusat juga menyatakan bahwa
itu zero sampah plastik di laut. Itu memang karena memang sampah di laut ini tidak hanya merusak fisik lautnya, tapi juga makhluk hidup yang ada di laut itu sendiri akan sangat terganggu dengan keberadaan sampah-sampah, baik itu plastik dan sejenisnya yang kaleng-kaleng segala macam, kaca-kaca itu kan karena memang kita terbiasa karena laut ini luas, itu dianggap ngomong sampah kecil ini kan. Tapi kalau dilakukan oleh banyak orang dalam waktu yang lama, kan nanti kan berdampak sangat kurang baik bagi lingkungan. Sementara kita sepakat bahwa perekonomian Kepri ini kan ujung tombaknya di laut. Ya, kalau kita tidak menjaganya, ya tentu saja nanti sumber ekonomi ini akan terganggu. Nah, kemudian kita juga harus terus melakukan penertiban terhadap ilegal, unreported dan unregulated daripada kegiatan perikanan. Itu penting. Kemudian ini yang paling penting, memang kita saat ini sudah mulai menghimbau, sudah mulai sudah mulai memasuki era ini sebetulnya, menggunakan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Itu yang penting. Sebagai contoh, sekarang ini kan di pelabuhan-pelabuhan kita tidak lagi menggunakan penerangan yang menggunakan energi bahan bakar minyak, tapi sudah menggunakan solar cell. Kedepannya memang energi-energi baru terbarukan ini menjadi salah satu program besar kita, karena energi baru terbarukan ini kan dia ramah lingkungan dan tidak memerlukan biaya yang besar, tapi memang memerlukan investasi di awal, mungkin kajian, penelitian, menemukan ini uji coba itu. Tapi begitu sudah ditemukan kan, itu merupakan energi yang memang ramah lingkungan. Tapi yang paling penting juga, aktivitas kita di laut ini jangan terpaku kepada satu, misalnya hanya kepada perikanan tangkap. Harus mulai mendiversifikasikan kepada perikanan budidaya. Kemudian juga kita harus mulai bergeser juga meningkatkan nilai tambah daripada hasil perikanan. Nah, selama ini kita hanya menjual mentah, sebaiknya kita olah. Nah, sebetulnya di masyarakat sudah ada kegiatan itu, cuman itu lebih banyak bersifat sambilan. Tapi ke depan kita berharap kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sambilan, tapi dia itu merupakan kegiatan utama mengolah hasil perikanan ini. Karena kan pasar global itu kan sekarang ini sudah konsumsi kalau kita lihat di pasar-pasar modern kan, seperti ikan pilet, ikan yang sudah di kaleng atau di tempat-tempat kan, itu kan menjadi komoditi yang sangat potensial. Nah, jadi perikanan budidaya ini menjadi sangat penting karena memang luas laut kita ini itu untuk perikanan budidaya ini sangat memungkinkan, dan kawasan konservasi itu merupakan salah satu kegiatan perikanan budidaya di kawasan konservasi itu merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan. Nah, sangat cocok bersanding dengan kawasan konservasi. Jadi itu transformasi ini yang perlu kita lakukan. Aktivitas lain silakan, pariwisata, pasangan kita pahami. Pariwisata dengan kawasan konservasi dan perlindungan untuk lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pariwisata dunia ini sekarang sudah menuntut itu. Jadi turis-turis itu terutama turis asing segala macam, tujuan utamanya memang mencari di mana ini ada kawasan-kawasan yang memang mengedepankan kelestarian lingkungan. Itu yang dicarinya. Nah, jadi barangkali itu transformasi yang nanti dapat kita lakukan kepada seluruh stakeholder yang bersama-sama kita membangun sektor kelautan dan perikanan. Oke, lalu bagaimana dengan upaya konservasi ini nantinya dapat meningkatkan output produksi perikanan yang ada di Provinsi Kepri ini, Pak? Baik, dalam jangka pendek kan kita tahu bahwa konservasi ini kan nanti akan melindungi sumber daya ikan juga. Nah, jadi otomatis ikan-ikan yang selama ini mungkin sudah mulai kita melihat ada penurunan sumber daya ikannya, dengan adanya kawasan konservasi ini dia akan kembali meningkat sumber daya ikannya, potensinya. Nah, itu karena memang kita pertama tadi menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
yang mata-mata alat tangkap itu kan sudah tidak lagi menangkap dalam ukuran yang sembarangan. Nah, kemudian juga yang paling penting memang kawasan konservasi ini kalau kita jadikan kawasan perikanan budidaya, itu sangat penting. Nah, karena memang perikanan budidaya ini produksi perikanan dunia ini Indonesia itu sudah didominasi oleh perikanan budidaya produksinya. Nah, kita akan menuju ke situ. Memang dari data statistik menunjukkan bahwa perikanan tangkap masih dominan di Kepri. Tapi kita akan menuju ke situ karena persentase peningkatan produksi perikanan budidaya itu secara persentase itu peningkatannya jauh lebih tinggi daripada persentase peningkatan produksi perikanan tangkap. Oke, baik. Berarti saya ingin beralih ke Bang Tri lagi nih, Bang. Nah, menurut Bang Tri apa saja sih yang menjadi prioritas utama dalam menjaga ekosistem laut nih, Bang? Ya, baik, terima kasih. Tentunya yang sudah disampaikan Pak Kadis sangat penting sekali bahwa memanfaatkan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan ataupun sedang proses, bahwa keterwakilan ekosistem biota itu dimiliki di perairan Kepulauan Riau. Tentunya komitmen dan kebijakan itu juga harus sejalan dengan pemanfaatan bahwa memang agenda-agenda penting ataupun rencana aksi bukan hanya tersusun rapi di dalam proses dokumen saja, tapi dengan rencana aksi yang nyata yang perlu dilaksanakan. Tentunya upaya peningkatan kesadaran, kemudian peningkatan informasi-informasi penting tentang kawasan konservasi, kemudian pendidikan lingkungan hidup di dalam level mungkin siswa, masyarakat pesisir yang utamanya adalah yang berada yang langsung di dalam kawasan-kawasan konservasi ataupun pulau-pulau kecil. Tentunya ini yang harus terus ditingkatkan dengan skema tadi, bahwa aturan-aturan yang berlaku juga harus diterapkan di semua sisi, baik perikanan secara keseluruhan, kemudian juga dalam sisi pariwisata. Tentunya agenda-agenda penting ini harus dilaksanakan terus dengan sarananya adalah berkolaborasi tentunya dengan pemerintahan, dengan pihak pelaku usaha, tentunya dengan masyarakat umum, dan juga tentunya dengan seperti NGO ataupun yayasan. Tentunya kita beruntung di Kepulauan Riau hari ini dengan luasnya kawasan konservasi yang nantinya memang dimiliki Kepulauan Riau, baik yang dikelola oleh daerah dan nasional. Tentunya ada komitmen dari pemerintahan pusat dan adanya juga dukungan dari program-program, khususnya memang contohnya seperti program yang hari ini di Kepulauan Riau adalah program USAID yang hari ini berfokus di wilayah kawasan konservasi, terutama adalah di kawasan konservasi Bintan, Tambelan, dan juga Anambas. Ini salah satu dukungan besar untuk bagaimana pengelolaan kawasan konservasi ini akan efektif, dan tentunya kita harus bekerja bersama untuk mendukung itu. Oke, baik. Terkait pengelolaan kawasan konservasi ini pastinya tentu ada tantangan sendiri nih, Bang, yang dihadapi ya, Bang ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi laut ini, Bang? Misalnya seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan juga degradasi habitat misalnya? Ya. Tentunya dukungan kebijakan kawasan konservasi ini sudah dimiliki khususnya Bintan, dan yang tadi adalah kawasan konservasi nasional mungkin Anambas, bahwa rencana aksi penting itu harus tetap dilakukan dengan tidak membuang sampah di laut, kemudian dengan aksi-aksi bagaimana menjaga ekosistem karang itu tetap terjaga dengan modeling yang hari ini juga dikenal baik secara nasional dan internasional adalah dengan melakukan upaya-upaya transplantasi karang, dengan menambah rumah-rumahnya ikan, dan hal ini tentunya perlu dilaksanakan khususnya di kawasan konservasi dan juga di luar kawasan konservasi, untuk kembali lagi adalah niatnya adalah bagaimana memperluas sumber daya kelautan perikanan ini tetap terjaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh semuanya. Oke, baik. Nah, saya ingin pindah lagi nih ke Pak Kadis nih, Pak. Lalu bagaimana nih, Pak, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung organisasi-organisasi yang memiliki usaha untuk menjaga kesehatan laut ini, Pak? Baik, kita sudah berkolaborasi, nantinya bekerja bersama nih, sampaikan oleh
Bang Tri tadi, dalam rangka kita mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi. Ya banyak yang kita sudah melakukan kerjasama ya, yang baik dalam kelembagaan tingkat lokal, nasional maupun internasional. Jadi tingkat lokal ini seperti yang dimiliki oleh Bang Tri ini, Yayasan Ekologi. Kemudian yang siapa Program USAID. Program USAID berikan USAID konservasi. Kemudian nasional juga kita ada konservasi Indonesia. Juga internasional juga kita ada International Conservation. Kemudian ada juga dengan USAID Amerika. Nah, itu kan semua kelembagaan ini semuanya itu fokus kepada bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan laut. Salah satunya melalui pengelolaan atau penataan kawasan konservasi ini sangat penting. Kemudian juga kita sendiri ini menempatkan satu bidang khusus untuk ini. Satu kepala seksi khusus Dewan Kawasan Konservasi ini. Bahkan kita di Kepri ini termasuk yang salah satu yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dengan kita membangun satu gedung khusus gedung konservasi. Sudah selesai gedungnya, ada di Bintan di daerah Trikora. Kemudian juga kita sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk kelembagaan khusus pengelolaan kawasan konservasi ini, UPT, Unit Pelaksana Teknis Daerah Konservasi. Dan akan kita, insya Allah dalam waktu dekat, kita akan membentuk strukturnya. Jadi ini memang tidak mudah mendapatkan persetujuan ini, tapi kita melakukan berbagai upaya dan melakukan berbagai pemenuhan persyaratan sudah kita dapatkan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan membentuk organisasi ini secara struktur. Kemudian ke depannya kita memang ingin mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan yang berdampak juga kepada perekonomian dan keuangan daerah, sehingga kita berharap nanti UPT ini juga tidak hanya UPT yang sifatnya administrasi saja, tapi juga dia akan UPT dalam bentuk BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Nah, ini banyak sudah dilakukan di daerah lain. Yang paling menonjol saat ini sudah kita lakukan seperti di Raja Ampat, Papua. Nah, ini mereka itu punya kawasan konservasi Raja Ampat itu dikelola oleh BLUD, UPTD BLUD ini sudah mandiri. Artinya tidak lagi memerlukan sumber pembiayaan dari pemerintah, karena mereka sudah mendapatkan penghasilan sendiri dari memanfaatkan atau menjual potensi yang ada di kawasan konservasi, seperti potensi pariwisata, penelitian, segala macam. Kemudian potensi-potensi lain, izin-izin, mereka berhak juga memberikan izin khusus tuh apabila ada aktivitas seperti perikanan apa segala macam di situ. Mereka yang mengelolanya itu. Artinya memang kedepannya memang kelembagaan ini mulai dari kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah maupun partisipasi dunia usaha, partisipasi daripada masyarakat, penggiat-penggiat lingkungan seperti teman-teman ini, kemudian pelaku-pelaku usaha pariwisata yang ada di sekitar kawasan konservasi seperti yang di timur Pulau Bintan ini, seperti kawasan Nikoi, kawasan wisata-wisata lain yang di situ tuh mereka juga memberikan peran besar. Ada Seven Clean Seas itu memang yang konsisten itu menjaga kebersihan lingkungan laut nasional, bahkan sampai dengan lembaga-lembaga internasional. Oke, nah terkait pengelolaan kawasan konservasi tadi nih Pak, tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadinya tarik-menarik nih mengenai kepentingan ekonomi, ekologi, dan juga konservasi dalam memanfaatkan sumber daya laut. Nah, lantas langkah apa saja yang harus dilakukan agar hal ini tidak mengganggu upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait nih Pak? Baik, barangkali semua sudah sepakat dan ini sudah menjadi pengetahuan bersama ini bahwa kawasan konservasi ini, kalau dulu mungkin
masih eksklusif ini kawasan konservasi, tapi sekarang sudah menjadi umum, orang sudah tahu. Jadi memang, tapi kita terus melakukan kegiatan sosialisasi penyadaran ini kepada masyarakat stakeholder seluruhnya, bahwa peran pentingnya kawasan konservasi ini itu untuk kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, berkelanjutan dan berkesinambungan. Itu penting, itu sudah diketahui. Kemudian yang paling penting itu adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada seluruh yang memanfaatkan kawasan konservasi ini, seperti nelayan, penangkap tangkap, perikanan budidaya, dan lain-lain ya. Seperti pelaku pariwisata, bahwa tentang praktek-praktek yang mereka lakukan di kawasan konservasi ini yang benar-benar ramah lingkungan, berkelanjutan, kemudian memanage dengan benar sumber daya laut dan pemanfaatan lingkungan yang selama ini sudah kita komitmen bahwa ini kawasan konservasi, dia tidak menghalangi atau tidak mengurangi atau tidak membatasi kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan lainnya yang memanfaatkan kawasan konservasi ini. Hanya saja memang ditata, diberikan semacam penataan mengenai zona-zonanya yang sesuai dengan regulasi yang telah kita sepakati bersama-sama. Dan regulasi ini bukan kita buat sendiri, tapi waktu kita lakukan konsultasi publik dan meminta pendapat daripada semua stakeholder terkait. Oke, baik, itu dia tadi pemirsa diskusi menarik kita, tapi kita akan tetap lanjutkan di segmen kita yang terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di GoCast Broadcast Your Story. Kami siap mengabadikan momen spesial Anda dengan layanan terbaik kami, di mana saja, kapan saja. Gurindam Onboard Televisi, konten lokal terbaik untuk klien dan masyarakat. Video dokumentasi, durasi 30 hingga 60 menit. Kami adalah partner terbaik untuk dokumentasi acara Anda. Layanan masyarakat, durasi 30 hingga 60 detik. Mari ciptakan pemilu damai dengan santun dan bijaksana, karena kita adalah Indonesia. Ayo sukseskan pemilu 17 April 2000. Company Profile, durasi 5 hingga 18 menit. Publikasi, promosi, dan sosialisasi tentang instansi, lembaga, badan, maupun perusahaan. Pengadilan Perikanan dengan wilayah hukum meliputi perairan Republik Indonesia. Program dialog atau talk show, durasi 30 hingga 60 menit. Membahas suatu tema secara interaktif bersama narasumber. Itu kesibukan yang paling sibuk. Family man sekali ya. Terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya ada Bapak Buralimar selaku Kadis Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ya Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Gimana Pak target-target kunjungan wisatawan? Video ucapan, durasi 60 detik hingga 3 menit. Saya Ing Iskandar Shah, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Cape. Program televisi.
ikan tenggiri menjadi bahan baku utama di Pokmas Bandeng yang didapatkan dari nelayan langsung, pasar, dan pemasok ikan lainnya. Kita mencoba satu wahana, yaitu ada jet ski. Serunya gimana? Kam. Nah, kami mengawalinya dengan bermain Semua para sahabat Nabi tersebar di permukaan dunia, tersebar di semua belahan dunia untuk menyampaikan risalah Islam. Video animasi menampilkan sisi kreatif dari sebuah konten. Banner tampil dalam www.gotvnews.co.id. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam program GoCast Broadcast Your Story. Tentunya dengan tema kita pada hari ini yaitu pengelolaan kawasan konservasi. Dan di segmen kita yang terakhir kali ini saya akan bertanya lebih lanjut nih kepada Bang Tri sebagai Direktur Ekologi mengenai tema kita. Bang, bagaimana sih Bang pendekatan yang dilakukan dalam menghadapi tantangan pengelolaan kawasan konservasi laut ini, terutama mengenai penyeimbangan antara perlindungan lingkungan dan juga kepentingan ekonomi masyarakat setempat yang tentunya sangat bergantung sekali kepada sumber daya laut? Ya, terima kasih. Tentu di Indonesia dikenal juga dengan pendekatan ekosistem approach, fisheries to management, atau kurang lebih adalah pendekatan ekosistem sebenarnya. Tentunya hari ini pendekatan itu akan berbanding lurus dengan pemanfaatan yang terjadi di dalam kawasan. Tentunya bukan hanya berbasis usaha yang di level usaha, berbasis masyarakat pesisir dengan sesuai dengan kebutuhannya, baik perikanan skala kecil, kemudian hari ini juga terjadi juga pemanfaatan pariwisata yang juga dilakukan oleh masyarakat pesisir. Tentunya ini salah satu dorongan bagaimana kawasan konservasi ini terdukung untuk semua elemen, bukan hanya pelaku usaha saja. Tentunya ini sudah mengharuskan untuk mengelola dengan efektif, dengan kurang lebih ekosistem yang dimiliki ini bukan hanya dilindungi tadi seperti yang dari awal disampaikan, begitu besar bisa dimanfaatkan. Tadi Pak Kadis juga sudah sampaikan bahwa unit pelayanan teknis itu akan muncul ataupun sebagai salah satu leading ataupun lembaga pengelola yang utama, karena memang kawasan konservasi yang memang efektif diutamakan adalah dengan fleksibilitas adalah dengan konsep BLUT tadi yang seperti Raja Ampat sudah dilakukan, dengan tarif jasa layanan yang tentunya akan berimpact kembali kepada perekonomian daerah. Tentunya perekonomian tadi pasti akan juga dirasakan di khususnya di level pemerintahan di desa ataupun masyarakat yang mengutamakan. Tentunya kolaborasi ini bukan hanya dalam pemerintahan provinsi, tentunya harus juga bekerja sama juga pemerintahan kabupaten, kemudian pemerintahan desa, bahwa dukungan keberlanjutan ini dilakukan di semua level seperti itu. Oke, lalu seberapa besar nih Bang Marine Protected Area ini menjadi benteng konservasi laut di Kepulauan Riau, terutama untuk mengamankan sumber daya laut di masa yang akan datang? Ya, tentunya kurang lebih ada 6 kawasan konservasi yang hari ini dimiliki ke Provinsi Kepulauan Riau, tadi tersebar di beberapa kabupaten kota. Minimal 10% di dalam kawasan itu akan terlindungi dari luasan ekosistem habitat yang berada di perairan tersebut. Tentunya ini menjadi masa depan yang baik kalau kawasan konservasi ini ditetapkan, dikelola dengan efektif, terdukung dari semua stakeholder mendukung untuk pengelolaan ini, bahwa ini masa depan yang begitu baik untuk mengelola kawasan. Seperti tadi sudah disampaikan,
blue carbon, blue economy, bahwa hari ini terdata dari beberapa penelitian, khususnya di luasan ekosistem pesisir di Indonesia itu memiliki kurang lebih data yang kami himpun adalah kurang lebih 3,4 gigaton. Terdukung adalah luasan ekosistem pesisir yang bisa dimanfaatkan untuk blue carbon dan blue economy. Oke, tentunya dalam konservasi hal laut ini diperlukan dari dukungan dari berbagai stakeholder terkait ya Bang ya. Oke, lalu untuk Pak Kadis nih Pak, terakhir sebelum kita closing statement nih di tema kita pada hari ini, bagaimana nih Pak upaya dari pemerintah dan stakeholder agar Kepulauan Riau ikut mengambil peran dalam mencapai target kawasan konservasi laut nasional di tahun 2030 nanti Pak? Baik, Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat familiar dengan kawasan konservasi karena memang kita sejak tahun sebelum tahun 2000 itu sudah menjadi kawasan Kormap, kawasan pengelolaan terumbu karang. Jadi pada tahun 2004 ketika itu Pak Gubernur itu masih jadi Bupati Bintan. Di Bintan itu sudah ditetapkan, dicadangkan beberapa kawasan konservasi, dan ini sudah dan daerah-daerah lain juga dan mengikut tuh seperti yang di Lingga, seperti di Batam, kemudian di Anambas dan Natuna. Ini memang kawasan konservasi itu kita sudah komitmen dalam mendukung kawasan konservasi nasional. Kita sudah komitmen pertama itu mencadangkan lebih daripada 3 juta hektar, 3,1 juta hektar lebih. Dan sudah satu kawasan sudah mendapatkan SK Menteri, tapi yang 5 kawasan lainnya ini termasuk kawasan konservasi nasional yang di Anambas itu sudah 4 kawasan konservasi daerah lainnya ini sudah kita persiapkan seluruh persyaratannya untuk segera mendapatkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan. Bagi kita memang penetapan ini melalui keputusan itu penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah kita kawasan konservasi ini itu menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga wilayahnya dan isinya, itu yang paling penting. Kemudian kita juga berkomitmen bahwa kawasan yang seluas ini kita sudah alokasikan dalam RZWP3K kita, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu semacam dokumen yang menata ruang laut, itu sangat penting. Dan kawasan itu sudah kita komitmen sebesar 3,16 juta hektar itu merupakan sumbangan terbesar kita kepada pencapaian target kawasan konservasi nasional yang lebih kurang 32 juta hektar. Jadi memang dari kawasan ini kita sudah sesuai dengan regulasi akan ada 3 zona, ada zona penempatan umum, penempatan terbatas, dan zona inti. Nah ini kita tidak menutup untuk aktivitas yang kembali kepada yang tadi, aktivitas ekonomi masyarakat, aktivitas masyarakat dan dunia usaha lain yang dapat memanfaatkan potensi yang ada di kawasan konservasi ini. Nah, jadi supaya aktivitas ini bisa berkelanjutan, berkesinambungan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Oke, baik. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Pak terkait tema kita pada hari ini? Baik, satu saja barangkali akan kita sampaikan bahwa kita sepakat bahwa Indonesia inilah negara maritim. Provinsi Kepulauan Riau ini sebagai provinsi yang maritim terbesar di Indonesia. Provinsi kepulauan terbesar di Indonesia dari luas laut yang 98,5% dan luas daratan yang 1% lebih. Kemudian juga demikian banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di laut dari berbagai sektor, sektor perikanannya, sektor transportasinya,
sektor-sektor ekonomi lainnya, pariwisata apa segala macam yang kita jual itu kan semuanya itu adalah sumber potensi yang berdasar dari kelautan. Jadi kita berharap kitalah yang menjaga sumber ini. Nah, kitalah yang harus dimulai dari kita sendiri. Menjaganya bukan hanya kita menetapkan kawasan konservasi ini, menjaga di luar kawasan konservasi juga harus kita jaga bersama-sama. Karena kan kawasan kita yang lebih kurang 400.000 km persegi ini kan hanya sebagian kecil yang kita jadikan kawasan konservasi, kalau hanya 3 juta hektar lebih. Tapi yang kawasan lain ini ya kita juga yang menjaganya, karena inilah masa depan Kepri bahkan secara Indonesia ini. Nah, karena apalagi kita berada di negara di perbatasan ini, ya kitalah yang menjadi ujung tombak menjaga. Bappenas memberikan penghargaan kepada Kepri dengan setelah Bali, Kepri ini mendapat penghargaan besar dari pemerintah pusat melalui Bappenas, yaitu dengan menyusun roadmap transformasi ekonomi. Judulnya Ekonomi Biru, dengan temanya adalah Permata Biru dari Utara. Itu Kepri yang mendapatkan itu, tempat lain tidak ada. Luar biasa sekali. Jadi kitalah yang akan menjaga, tidak ada orang lain. Betul. Dimulai dari kita sendiri dan untuk generasi yang akan datang. Baik, berikutnya closing statement dari Bang Tri untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Ya, baik, menarik tentunya peluang dan tantangan di depan mata seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis, dengan 96% atau sekian tadi adalah laut yang tentunya memiliki misteri ataupun keanekaragaman hayati yang begitu besar. Ada biota yang dikonsumsi dan juga ada biota-biota yang dilindungi yang dimiliki juga berada di perairan Kepulauan Riau. Tentunya ini sejalan dengan target global bahwa kawasan konservasi ini menjanjikan perlindungan, dan kemudian juga adalah selain perlindungan adalah pemanfaatan. Pemanfaatan itu yang memang adalah PR bersama, tentunya bentuk kolaborasi yang hari ini telah kita jalin bersama untuk mendukung, mendampingi dan mengelola kawasan konservasi itu menjadi kerja bersama. Tentunya baru saja saya menghadiri simposium World Wildlife Day di Singapura. Tentunya di beberapa negara ASEAN ini kita sudah menyuarakan khususnya kawasan konservasi yang berada di Kepulauan Riau dengan sumbangsih 3,1 juta hektar ini adalah sumbangsihnya begitu besar, 10% untuk secara nasional, bahwa komitmen nantinya Kepulauan Riau yang memiliki peluang dan tantangan ini tentunya bisa bekerja bersama mencapai bagaimana mengelola dengan efektif sehingga banyak kebermanfaatan untuk peluang-peluang ekonomi yang bisa terjalin di kawasan konservasi di Kepulauan Riau. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir menemani untuk berdiskusi mengenai tema kita kali ini, yaitu pengelolaan kawasan konservasi. Terima kasih Pak Said dan juga terima kasih Bang Tri. Oke, baik. Ya, pemirsa, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif tentunya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti halnya pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan juga sektor swasta yang tentunya dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kepentingan lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Nah, dengan menjaga keberlanjutan dan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi laut, kita tidak hanya melindungi spesies yang hidup di dalamnya saja, tetapi juga mempertahankan sumber daya yang esensial bagi keseimbangan ekosistem global. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian alam dan juga membangun masa depan yang lebih baik. Sekian, saya Farah Devanti pamit undur diri, sampai jumpa.